mengenang 1 tahun kepergian Suli. Satu tahun yang lalu, pada 14 Oktober 2019, dunia hiburan Korea Selatan dikejutkan dengan berita kematian penyanyi sekaligus aktris muda Suli XFX. Bukan hanya dunia hiburan Korea Selatan yang berduka, seluruh penggemar K-pop juga turut berbela-sungkawa. Kepergian Suli yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, penggemar, dan teman-teman terdekat. 2 hari sebelum kepergiannya pada 12 Oktober 2019, Suli masih mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya. Hingga kini pun dilihat dari banyaknya komentar penggemar di akun Instagram Suli, menandakan bahwa mereka merindukan pelantun lagu Goblin tersebut. Semasa hidupnya, Suli kerap mendapat perundungan hanya karena dia ingin menunjukkan pilihan hidupnya. Menjadi seorang idol atau selebritas, mereka kerap dituntut untuk menjadi sempurna dan menjaga sikap baik-baiknya. Mereka seakan dilarang berpendapat dan mengekspresikan diri jika hal tersebut berbeda dari kebanyakan orang. Itu sebabnya, ketika menunjukkan kebebasan dalam hidupnya, Suli sering menjadi sasaran komentar yang menyakitkan hatinya. Dalam sebuah cuplikan video live Instagram yang diunggah fans, pemilik nama asli Choi Jin-ri itu pernah mengaku bukan orang jahat. Ia mengatakan, hujatan yang diterimanya memberikan efek buruk kepada dirinya. Ia pun meminta netizen untuk berhenti membulinya. Sebagai informasi, Choi Jin-ri atau Suli lahir di Busan, Korea Selatan pada 29 Maret 1994. Kisah pilu Suli semasa hidup pun terkuak. Ibu Suli ceritakan awal karir hingga kematian sang anak. Film dokumenter yang menceritakan kehidupan, karir, dan kematian mantan anggota efek Suli tersebut disiarkan di program Dakiplex MBC pada 10 September 2020. Episode itu berjudul Mengapa Anda Menganggap Suli Begitu Bermasalah. Judul yang cocok untuk seorang selebriti yang menjadi pusat kontroversi. Ibu Suli yang sempat menjauh dari sorotan publik muncul di depan kamera untuk pertama kalinya. Ia berbagi segalanya mulai dari tahun-tahun awal Suli hingga kepergiannya. Ketika Suli masih berusia 7 tahun, ibunya bercerai dan harus bekerja untuk membiayai anak-anaknya. Ia memilih untuk mengirim Suli ke akademi daripada ke taman kanak-kanak. Kepala sekolah di Akademi Akting di Busan sangat senang dengan Suli. Ia pun mulai berpikir bahwa Suli memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di Seoul. Sehingga mereka pun pindah ke ibu kota. Namun mereka kehabisan dana setelah 6 bulan. Meski begitu, Choi Jin-ri, nama asli Suli, menangis dan berkata ingin belajar lebih banyak. Setelah sebulan mengalami kesulitan, Suli mendapat peran dalam drama Ballad of Sodong. Sutradara Lee Byung-hun mengatakan Suli tidak hanya memiliki kemampuan akting yang mumpuni, tetapi ada faktor lain. Suli dianggap percaya diri, bersinar di bawah cahaya terang, dan memiliki wajah yang seperti seorang putri. Selama keterlibatannya dalam Ballad of Sodong, seorang reporter pers menyarankan nama panggung Suli. Keduanya menyukai dan mengadopsi nama itu. SM Entertainment pun langsung menghubungi Suli setelah melihatnya di film tersebut. Mereka berjanji untuk mengembangkan bakat Suli menjadikannya wajah agensi berikutnya. Sejak usia yang sangat muda, Suli mulai menjalani kehidupan asramanya. Suli biasa berbicara tentang para uni yang terobsesi dengan berat badan mereka. Tapi pada akhirnya ia pun juga sama. Di kelas 6, tinggi badan Suli mencapai 172 cm. Dan berjuang untuk mempertahankan berat badan yang rendah. Meskipun Suli awalnya menandatangani kontrak aktris cilik dengan SM Entertainment, percepatan pertumbuhan membuatnya tidak cocok untuk sebagian besar peran anak-anak. Atas desakan SM bahwa idola adalah keahlian mereka,
arah karir Suli beralih ke debut sebagai bagian dari grup wanita. Segalanya berjalan baik sampai berita tentang hubungannya dengan Choiza yang 13 tahun lebih tua darinya menghebohkan internet. Ibunya mengetahuinya melalui laporan pers dan awalnya mengira itu adalah gosip. Sang ibu kemudian menelpon Suli dan Suli membenarkannya. Ia lalu berpikir hubungan itu sangat tidak pantas dan menolaknya dengan keras. Sejak saat itu, Suli pun mulai menjauh diri dari ibunya dan berhenti memberikan kabar. Mereka juga mulai bertengkar terus-menerus. Ketika Suli menyuarakan keinginannya untuk menerima bayaran langsung dari SM dan memberi ibunya tunjangan, hubungan itu menjadi kian rusak. Pada tahun 2016, SM menghubungi ibu Suli dan mengatakan Suli memotong pergelangan tangannya dan dibawa ke rumah sakit darurat. Ibunya pun khawatir tentang artikel pers yang masuk, tetapi diyakinkan bahwa semuanya terkendali. Ia bersikeras mengunjungi rumah sakit untuk melihat putrinya. Tetapi laporan direncana dimanipulasi dengan menyebut Suli terpeleset di kamar mandi. Kunjungan itu akan merusak alibinya, jadi ibunya menangis setiap hari di rumah selama seminggu. Suli yang melukai dirinya sendiri terjadi tak lama setelah ia putus dengan Choiza. Suli rupanya memiliki banyak obat di rumahnya. Ibunya pun meratapi, ia pasti sangat kesepian dan menyakitkan bagiku untuk mengetahuinya ketika sudah terlambat. Ketika ibu Suli menerima kabar tentang bunuh diri, ia tidak percaya. Ia pun pergi ke sana. Suli ditemukan berada sendirian di kamarnya di lantai 2. Ibunya melakukan kontak dengan tangan, wajah, dan menyandarkan kepala Suli di pangkuannya selama 1 jam. Ia berkali-kali menekankan tentang penyesalan karena tidak menyentuhnya sampai ke ujung kakinya. Ia pun seharusnya minta maaf karena terlambat menemui anaknya tersebut. Ia sangat ingin menembus waktu yang hilang. Andai saja bisa melakukannya lagi, ungkap ibu Suli. Namun beberapa waktu kemudian film tersebut pun kontroversi hingga akhirnya diturunkan. Semoga Suli mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Seperti arti namanya, semoga Suli menjadi bunga yang indah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.